Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi 2 network model. Kita mulai perkuliahan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari materi network model kemarin, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah organisasi standar internasional atau disebut dengan International Standard Organization, singkatannya adalah ISO, menciptakan model yang disebut Open System Interconnection, yang disingkat dengan OSI model, yang memungkinkan berbagai sistem untuk saling berkomunikasi. Model OSI terdiri dari 7 layer, yaitu yang pertama physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan layer yang ketujuh adalah application layer, memberikan pedoman untuk pengembangan protokol jaringan yang kompatibel secara universal. Dari ketujuh layer tersebut, kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama network support layer, yang terdiri dari physical layer, data link layer, dan network layer. Dan yang kedua adalah user support layer, yang terdiri dari session layer, presentation layer, dan application layer. Sedangkan transport layer itu menghubungkan network support layer dan user support layer. Physical layer mengkoordinasikan fungsi yang diperlukan untuk mengambil stream melalui media fisik. Physical layer juga berhubungan dengan hal berikut. Yang pertama, karakteristik fisik antar muka dan media. Physical layer mendefinisikan karakteristik antar muka antara perangkat dan media transmisi. Ini juga menentukan jenis media transmisi. Yang kedua, representasi bit. Data physical layer terdiri dari aliran bit, yaitu 0 atau 1 tanpa interpretasi. Untuk ditransmisikan, bit harus disandikan menjadi sinyal berupa listrik atau optik. Physical layer menentukan jenis pengkodean. Bagaimana caranya supaya 0 dan 1 diubah menjadi sinyal. Kecepatan data. Tingkat transmisi jumlah bit yang dikirim setiap detik juga ditentukan oleh physical layer. Dengan kata lain, physical layer menentukan durasi sedikit atau berapa lama pengiriman berlangsung. Yang berikutnya, sinkronisasi bit. Pengirim dan penerima tidak hanya harus menggunakan kecepatan bit yang sama, tetapi juga harus disinkronkan pada tingkat bit. Jadi bukan hanya kecepatannya sama, tapi juga harus disinkronkan. Dengan kata lain, jam pengirim dan penerima harus disinkronkan. Yang berikutnya adalah konfigurasi baris. Physical layer berkaitan dengan koneksi perangkat ke media. Dalam konfigurasi point to point, dua perangkat dihubungkan melalui link khusus. Dalam konfigurasi multi-point, link dibagikan di antara beberapa perangkat. Kemudian, physical layer juga berhubungan dengan topologi fisik. Topologi fisik menentukan bagaimana perangkat terhubung untuk membuat jaringan. Perangkat dapat dihubungkan dengan menggunakan topologi mesh, atau topologi bintang, atau topologi ring, atau topologi bus, atau topologi hibrid. Berikutnya yang terakhir adalah mode transmisi. Physical layer juga menentukan arah transmisi antara dua perangkat, apakah simplex, half duplex, atau full duplex. Simplex hanya satu perangkat yang dapat mengirim, perangkat yang lain hanya bisa menerima. Mode simplex adalah komunikasi satu arah. Contohnya seperti perangkat televisi. Dalam model half duplex, dua perangkat dapat mengirim dan menerima tetapi tidak pada waktu yang bersama. Sedangkan model full duplex, dua perangkat dapat mengirim dan menerima pada saat bersamaan. Berikutnya adalah data link layer. Data link layer bertanggung jawab untuk mengirimkan unit data dari satu stasiun ke stasiun berikutnya tanpa kesalahan, atau memindahkan data berupa frame dari satu hop atau stasiun ke hop berikutnya.
Tanggung jawab lain dari data link layer adalah yang pertama adalah framing. Framing adalah pembagian aliran bit yang diterima oleh network layer menjadi unit data. Yang kedua, physical addressing atau pengalamatan fisik. Frame-frame tersebut didistribusikan ke sistem yang berbeda di jaringan. Jadi akan melalui beberapa stasiun atau beberapa router atau beberapa hub. Masing-masing hub tersebut memiliki alamat fisik yang disebut dengan physical addressing. Oleh karena itu, data link layer ini menambahkan sebuah header ke frame untuk menentukan pengirim atau penerima. Jika frame ditujukan untuk sistem di luar jaringan, alamat penerima adalah alamat perangkat yang menghubungkan jaringan ke perangkat yang berikutnya. Yang ketiga adalah alur kontrol. Jika kecepatan data diserap oleh penerima lebih kecil dari kecepatan data diproduksi di pengirim, data link layer melakukan mekanisme kontrol aliran untuk menghindari kewalahan dari penerima. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah kontrol kesalahan atau error. Data link layer menambahkan keandalan ke physical layer dengan menambahkan mekanisme untuk mendeteksi dan mengirimkan kembali frame yang rusak atau hilang. Ini juga menggunakan mekanisme untuk mengenali frame duplikat. Kontrol kesalahan ini biasanya menggunakan trailer yang ditambahkan di ujung dari setiap frame. Yang berikutnya adalah terakhir, kontrol akses. Ketika dua atau lebih perangkat terhubung ke link yang sama, maka protokol pada data link layer diperlukan untuk menentukan perangkat mana yang memiliki kendali atas link pada waktu tertentu. Selanjutnya adalah network layer. Network layer bertanggung jawab atas pengiriman satu persatu paket data dari perangkat atau host sumber ke perangkat atau host tujuan. Atau disebut dengan pengiriman paket source to destination melalui beberapa multiple network link. Tanggung jawab lain dari network layer adalah yang pertama logical addressing. Jadi logical addressing itu adalah pengalamatan lokal, yaitu alamat host pengirim atau disebut dengan source, dan juga alamat dari host penerima yang disebut dengan destination. Alamat ini sering disebut dengan IP address pada protokol TCP/IP nantinya. Jika sebuah paket melewati batas jaringan, kita memerlukan sistem pengalamatan lain untuk membantu membedakan sistem sumber ke tujuan. Nah, network layer ini menambahkan header ke paket yang berasal dari layer atas yang antara lain menyertakan local address pengirim dan penerima. Kemudian routing atau pemetaan. Ketika jaringan atau link independen terhubung untuk membuat internetwork atau jaringan dari banyak jaringan atau jaringan besar, maka perangkat penghubung yang disebut dengan router merutekan atau mengalihkan paket sehingga sampai ke tujuan akhir. Berikutnya adalah transport layer. Transport layer bertanggung jawab atas pengiriman seluruh pesan dari proses ke proses. Tanggung jawab layer dari transport layer adalah service point addressing, yaitu ketika komputer seringkali menjalankan beberapa program secara bersamaan, maka pengiriman sumber ke tujuan source to destination berarti pengiriman tidak hanya dari satu komputer ke komputer berikutnya, tetapi juga dari proses tertentu dari satu komputer ke proses tertentu di komputer yang lain. Oleh karena itu, header pada transport layer harus menyertakan jenis alamat yang disebut dengan service point addressing atau port addressing pada protokol TCP/IP. Network layer mengirimkan setiap paket ke komputer yang benar. Transport layer mendapatkan seluruh pesan ke proses yang benar di komputer tersebut. Yang kedua adalah segmentasi atau perakitan kembali. Pesan dibagi menjadi beberapa segmen yang dapat dikirim dengan setiap segmen berisi nomor urut. Angka-angka ini memungkinkan transport layer untuk memasang kembali pesan dengan benar setelah tiba di tujuan untuk mengidentifikasi serta mengganti paket yang hilang dalam transmisi. Berikutnya adalah kontrol koneksi.
Transport layer dapat berupa tanpa sambungan dan berorientasi sambungan. Transport layer tanpa koneksi memperlakukan setiap segmen sebagai paket independen dan mengirimkannya ke transport layer di mesin tujuan. Transport layer yang berorientasi pada koneksi membuat koneksi dengan transport layer di mesin tujuan terlebih dahulu sebelum mengirimkan paket. Setelah semua data ditransfer, koneksi diakhiri. Yang berikutnya adalah flow control, sama dengan data link layer. Transport layer juga bertanggung jawab atas aliran data. Namun kontrol aliran pada layer ini dilakukan dari ujung ke ujung, bukan melalui satu link end to end. Yang selanjutnya terakhir adalah kontrol kesalahan, sama juga seperti data link. Jadi kontrol kesalahan pada layer ini melalui proses to proses, bukan melalui satu link. Transport layer mengirim memastikan bahwa seluruh pesan sampai ke transport layer penerima tanpa kesalahan. Koreksi kesalahan bisa dicapai melalui transmisi ulang. Selanjutnya adalah session layer, berfungsi untuk kontrol dialog dan sinkronisasi serta menetapkan, memelihara, menyinkronkan interaksi antara perangkat yang berkomunikasi. Tanggung jawab dari session layer yang lain, yang pertama adalah kontrol dialog. Session layer memungkinkan dua sistem melakukan dialog. Ini memungkinkan komunikasi antara dua proses dan berlangsung dalam mode half duplex atau full duplex atau simplex. Sinkronisasi pada session layer memungkinkan proses untuk menambahkan checkpoint atau titik sinkronisasi ke aliran data. Misalnya, jika sistem mengirimkan file 2000 halaman, disarankan untuk memasukkan checkpoint setelah setiap 100 halaman untuk memastikan bahwa setiap unit 100 halaman diterima dan diakui secara independen. Dalam kasus ini, jika terjadi crash selama transmisi halaman 523, maka satu-satunya halaman yang perlu dikirim ulang setelah pemulihan sistem adalah halaman 501 hingga 523. Halaman sebelum 501 tidak perlu dikirim ulang. Layer yang terakhir, layer yang ke-6 adalah presentation layer, yaitu memastikan interoperabilitas antara perangkat komunikasi melalui transformasi ke dalam format yang disepakati bersama. Selain itu, ini juga bertanggung jawab untuk terjemahan, kompresi, dan enkripsi. Untuk terjemahan, proses-proses dalam dua sistem biasanya saling bertukar informasi berupa string karakter, angka, dan sebagainya. Oleh karena itu, ini perlu diubah dari bit ketika mengirim dari data angka tersebut menjadi bit. Kemudian nanti dari bit menjadi angka lagi. Ini disebut dengan enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah mengubah informasi ke bentuk lain. Dekripsi memberikan proses asli dan mengubah kembali bentuk aslinya. Yang selanjutnya adalah kompresi, yaitu mengurangi jumlah bit yang terkandung dalam informasi. Dan layer yang terakhir, yang paling atas adalah application layer. Application layer memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan dengan menyediakan layanan kepada pengguna. Layanan khusus yang disediakan antara lain adalah terminal virtual jaringan, yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke remote host. Untuk melakukan hal ini, aplikasi membuat emulasi perangkat lunak dari terminal ke remote host. Komputer pengguna berbicara ke terminal perangkat lunak yang pada gilirannya berbicara dengan host atau sebagainya. Remote host yakin bahwa ia sedang berkomunikasi dengan salah satu terminal sendiri dan memungkinkan pengguna untuk masuk. Dan selanjutnya adalah transfer file, akses dan manajemen, layanan surat, dan layanan direktori. Protokol yang sekarang ini digunakan adalah TCP/IP. Nah, TCP/IP juga berbeda dengan model OSI. Namun, karena OSI ini adalah standar dari ISO, maka TCP/IP itu menyesuaikan dengan standar dari model OSI. Pada TCP/IP itu memiliki 4 layer. 4 layernya adalah yang pertama physical dan data link layer,
Layer kedua network layer, yang ketiga transport layer, dan yang keempat adalah application layer. Nah, untuk physical dan data link layer TCP/IP gabungan dari physical dan data link layer pada model OSI, dan application layer TCP/IP setara dengan gabungan session layer, presentation layer, dan application layer pada model OSI. Sedangkan untuk network layer dan transport layernya itu adalah tetap. Pada 4 layer TCP/IP juga memiliki pengalamatan berbeda-beda untuk masing-masing layer. Yang pertama adalah physical addressing, yang kedua logical addressing, yang ketiga port addressing, dan yang keempat specific address. Untuk physical address itu dikenal sebagai link address, adalah alamat dari sebuah node atau perangkat, bisa modem, bisa router, dan lain-lain, yang didefinisikan oleh LAN atau WAN-nya. IP address itu adalah alamat logical address. Ini jadi logical address berupa IP address yang secara unik mendefinisikan host di internet. Jadi setiap komputer itu memiliki alamat tersendiri. Port address memudahkan proses pada host. Jadi di dalam komputer, dalam sebuah komputer itu terdiri dari banyak port. Ada HTTP, portnya beda dengan HTTPS, FTP beda. Itu terdapat di setiap port address. Sedangkan specific address adalah alamat yang user friendly. Contohnya alamat email kita masing-masing atau alamat sebuah website. Nah, ini disebut dengan specific address. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulan untuk materi 2. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.